Ini ruang tamunya, luasnya 3 kali 3 meter yang nanti akan diterima oleh almarhum keluarga Afan Kurniawan. Nah, di sebelah sini ada kamar pertama. Nah, kamar pertama ini luasnya juga sama 3,3 meter. Yang pertama, Ibu sudah cocok dengan rumah ini, lingkungannya? Cocok, Pak. Kayak sisanya seminta enak. Selalu ada hikmah di balik semua tragedi. Meski terasa pahit dan menyesakan, itulah yang dialami keluarga mendiang Afan Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas dilindas mobil brimob di Pejompongan Selipi. Semasa hidup, Afan punya cita-cita mulia, ingin membelikan rumah untuk orang tuanya. Bahkan, sang ibunda mengungkapkan putranya tengah menabung untuk membangun sebuah rumah di kampung. Sayangnya, nyawa Afan terenggut terlalu cepat saat ia harus berjuang mencari nafkah. Harapan itu akhirnya terwujud meski dengan cara yang menggores hati. Orang tua Afan kini resmi mendapatkan 1 unit rumah di Cilengsi, Bogor. Rumah sederhana berukuran 30 x 60 meter lengkap dengan sejumlah furniture. Mulai dari tempat tidur, lemari, sofa, hingga peralatan dapur. Dan seperti inilah penampakan rumah baru untuk keluarga mendiang Afan. Rumahnya ini tipenya tipe 3060, rumah subsidi. Lokasinya di Pesona Kahuripan 10 di Cilengsi. Rumah subsidi ini memang dari pemerintah dalam bentuk dukungan kemarin itu akan diberikan kepada keluarga almarhum Afan Kurniawan. Ini ruang tamunya, luasnya 3 kali 3 meter yang nanti akan diterima oleh almarhum keluarga Afan Kurniawan. Nah, di sebelah sini ada kamar pertama. Kamar pertama ini luasnya juga sama 3,3 meter, 3 kali 3 meter. Oke, ini semuanya mau furniture-nya juga ya, Mas ya? Ya, alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan boleh mendukung isi full furnish dari rumah ini untuk almarhum keluarganya Afan Kurniawan. Oke, ini juga katanya kan satset nih kerjanya ya kan, karena baru kemarin dan sekarang langsung ya, Mas ya? Ya, baru kemarin dan hari ini akan serah terima. Maka tadi furnishnya pun kita hanya ada waktu kurang lebih 4 jam. Tapi alhamdulillah sudah bisa kami siapkan. Ada beberapa nanti yang belum seperti AC. Nanti akan kami pasang, kemungkinan malam ini selesai. Lalu ada kulkas, itu juga nanti akan kami pasang juga. Semoga saja di hari ini selesai semuanya. Oh, ini konsepnya lemarinya seperti ini ya, Mas ya? Ya, ini lemari kita bikin sendiri untuk menyesuaikan kapasitas ruangan yang nantinya kan ini gantungan-gantungan baju nanti akan ada tambahan. Oke. Tapi ini ruangan, maksudnya kamarnya utama sendiri atau seperti apa, Mas? Ya, ini kamar pertama atau kamar utama di perumahan subsidi Pesona Kahuripan 10. Oke. Lalu kita cek ke kamar kedua. Nah, kamar kedua itu ukurannya 3 kali 275. Ini kamar kedua. Kemarin saya sempat berkunjung juga ke rumah almarhum Afan Kurniawan, ya saya melihat juga cukup prihatin karena 2 kamar kos untuk 5 orang di sana. Sementara di dalam satu kosan itu tidak hanya ada 2 kamar, tapi ada beberapa kamar yang fasilitas kamar mandinya untuk banyak kamar di sana. Semoga rumah ini cukup untuk almarhum. Dijelaskan boleh tempat tidur ukuran. Nah, ini furniture tempat tidurnya ini ukurannya 125 dikali 220 untuk kamar kedua. Nah, kamar utama tadi ukuran furniturnya yaitu 220 dikali 160. Oke. Ini kamar mandi. Kamar mandinya. Lalu di belakang ini ada dapur dan taman yang nantinya akan kami tutup. Sementara ini belum keburu waktunya untuk nutup. Jadi ini area dapur nanti, dan ini area taman, bisa juga nanti dipergunakan untuk
jemur pakaian atau Bebas memang baik-baik. oke. Ya di sini ada Di sini taman. ada lahan kosong berbentuk taman, termasuk ke dalam fasilitas rumah ini yang nantinya bisa juga dipergunakan untuk jemur pakaian atau hal-hal lain sesuai dengan kebutuhan yang penghuni nantinya. Oke. Nantinya ini juga akan kami tutup sehingga keluarga almarhum itu sudah tidak perlu ada renovasi lagi. Jadi semuanya ini ya maksudnya terima beres gitu lah ya. Ya, insya Allah semuanya nanti terima beres. Dan ya sekali lagi saya juga puji syukur, alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk diperankan oleh Allah untuk membantu keluarga almarhum Afan Kurniawan. Dan ibu dan adik-adik sesuai dengan apa yang kita bicarakan, sesuai apa yang kita bicarakan di rumah bapak dan ibu. Saya juga mendengar dari ibu bahwa memang almarhum, ibu katakan almarhum sedang menabung ya Bu, menabung untuk membelikan ibu rumah dengan keringatnya sendiri. Dan ya hari ini salam hormat dari Presiden Prabowo buat ibu, bapak dan adik-adik. Ya, saya sampaikan Bapak Presiden Prabowo, masalah hukum keadilan harus ditegakkan secara transparan dan cepat. Saya diminta menyampaikan itu harus transparan, adil dan cepat. Dalam konteks dalam soal rumah, saya mau bertanya tadi, saya sengaja untuk ibu dan bapak dan adik-adik, kakak dan adik almarhum bisa melihat lingkungan ini. Mungkin dari bapak saya ingin pendapatnya, karena kalau tidak cocok di sini, saya sudah siapkan 2 alternatif rumah subsidi. Yang pertama di Tiga Raksa, yang bagus ya Pak Heru ya, yang di Tiga Raksa ya, di Tangerang ya, yang kita udah cek bagus. Yang kedua di Serang ya gitu. Nah, jadi saya meminta memang tadi Bapak Ibu mungkin diajak muter-muter untuk mensurvei detail gitu situasi daripada perumahan ini dan nanti dicek rumahnya. Kalau kurang cocok, kita cari sampai cocok. Ya, kami menyiapkan diri untuk bisa mengatur. Mungkin Bapak Ibu sudah mengecek itu, mungkin bisa sampaikan pandangannya seperti apa. Kita akan untuk udah cocok. Betul waktu itu Afan janji untuk memberikan jadi Saya betul lama saya perumahan seperti ini sama juga sama. Ibu, saya bertanya Bu, yang pertama Ibu sudah cocok dengan rumah ini, lingkungannya? Cocok Pak. Sudah. Oke. Kemudian saya dengar almarhum juga memang sedang menabung untuk memberikan ibu rumah, gitu Bu? Ya betul. Ya. Rencana rumahnya di mana Bu? Di Lampung. Oh di Lampung. Di kampung atau di Lampung Bu? Kampung di Lampung. Kampung di Lampung. Oh kampungnya di Lampung, baik. Kampungnya di Lampung. Jadi kalau Ibu sudah cocok, saya tanya Bapak apakah sudah cocok Pak? Saya sih sudah cocok banget. Agak dekat. Saya sudah cocok banget. Banget.
Soalnya dekat dari Jakarta. Ada dekat dengan ya. Masjid dekat. Tak hanya mendapat rumah, adik dan kakak Afan juga kabarnya diberikan beasiswa dan pekerjaan oleh Crazy Rich Yusuf Hamka. Saat ditemui usai pemakaman, Yusuf Hamka menegaskan akan memberikan pendidikan gratis dan jaminan pekerjaan untuk saudara almarhum. Bahkan keluarga ini pun kabarnya mendapat kesempatan umroh ke Tanah Suci sepeninggal almarhum. Rumah ibadahnya di mana? Di situ Pak, depan. Udah di Ya, apa? udah dilihat. Bisa jalannya Pak ya? Ya Pak. Udah di masjid. Kalau adiknya dulu, adik Bulan ya namanya ya. Bulan ini sayangannya Wan ya. Pada Wan, oke? Ya oke Pak, bagus tempatnya. Cocok ya. Oke, abangnya? Namanya? Iya, saya cocok juga. Ada Maras. Saya cocok keluarga. Saya mengikuti kedua orang tua saya. Bu, atas nama negara saya mengucapkan puji. Tanpa. Semoga saya jadi rumah Bu, ya. Tanpa dulu Pak. Salam hormat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan doa dari beliau. Dan beliau berjanji keadilan pasti tegakkan, ya, dengan transparan. Jadi minta menyampaikan itu. Keadilan pasti tegakkan, transparan dan cepat. Oke. Salam hormat dari Bapak Presiden buat Ibu dan Bapak dan buat anak-anak semua. Bahkan Ibu dan Bapak bisa Buka Bu. Bismillah Bu. Jangan maju lagi Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Seperti apa Pak? Akan memberikan beasiswa. Sampai lulus. Pokoknya sekolah sampai lulus. Nanti udah lulus kerjaannya dijamin. Dijamin Bapak. Dijamin pekerjaannya. Wah, naik motor. Mana motornya Bang? Ya udah, cepetan nyalain. Ucapan bela sungkawa untuk ucapan bela sungkawa aja Bang. Diberikan kekuatan lahir batin. Bapak, sorry. Dan beliau menurut saya mati syahid. Namun, di balik kabar itu masih tersemat rasa pedih karena mimpi Afan hanya bisa tercapai setelah kepergiannya. Dan Afan hanyalah salah satu sekian banyak korban yang tergulung dalam anarkisme aparat. Sementara banyak nama lain yang tak terekam pemberitaan. Di tempat terpisah, kisah pilu juga dialami Imron, seorang satpam di DPRD Cirebon. Motor kesayangannya, hasil tabungan dan uang sunatan anaknya, ludes terbakar saat ricuh massa melanda gedung Dewan. Imron tak kuasa menahan tangis dan momen itu pun viral di media sosial menyentuh hati jutaan orang. Yang punya motornya Bapak. Sabar Pak ya. Sabar Pak. Apa itu? Motornya dibakar, motornya Bapak ini nih. Kasihan banget bapaknya. Ayo beliin motor baru, langsung kita video call. Assalamualaikum. Namanya siapa? Pak Imron Pak. Tadi saya lihat tuh videonya bapak nangis gitu. Takut Pak, ribuan orang, terus lihat motor udah kebakar. Tapi bapaknya nggak kenapa-napa kan? Enggak Pak, enggak. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Waktu kejadian itu terlalu cepat Pak, cepat sekali Pak. Hujan batu, wah, banyak sekali Pak. Gedung kantor dewan kita jaga aja, lalu ada yang dibakar. Uang gaji untuk security, 3 security dijarah semua tuh kok. TV, kulkas, semua yang ada barang di situ udah habis.
waktu dibakar motornya perasaannya gimana Pak? Rasanya nggak ada darah, udah lemes. Peleknya aja diambilin sama itunya pendemonya di. Saya beliin motor baru mau Pak? Amin Pak, amin Pak, amin Pak. Amin Ya, Pak, ya. Sehat selalu Pak. Bapaknya jangan nangis. Enggak. Yang kebakar motor apa Pak? Vario 125 cc. Bapak alamatnya di mana? Cirebon. Saya ke sana ya Pak. Alhamdulillah sayang. Kita dari rakyat bantu rakyat. Ini perjalanan 4 jam jalur darat. Berangkat ke sana sekarang. Melihat air mata itu, konten kreator Willy Salim bergerak datang langsung ke Cirebon. Tak tanggung-tanggung, Imron diberikan uang tunai 50 juta untuk membeli motor baru. Dan alih-alih membeli yang sama, Imron malah memilih motor incarannya sejak lama. Allah yakin tidak akan salah ketika rezeki pada orang baik. Saya mimpi apa ketemu sama kamu. Orang baik. Bapak Ibu, Allahu Akbar ya Allah. Allah ya Rob. Allah ya Rob, Allah ya Rob. Bapak jangan pingsan Bapak. Yang minum dulu Bapak. Oh, boleh foto. Uangnya kita langsung berangkat ke dealer ya. Jadi motor bapaknya kebakar. Saya mau beliin motor baru. Bisa Pak? Kemarin yang terbakar motor apa? Motor Vario. Vario. Harganya berapa Pak? 22-an. Pertama ada apa Pak? Mio M3 19.800 25. Kurang ya Pak ya? Hah? Kayak sisanya minta NMAX. Hah? NMAX. Iya. Mohon maaf nih Pak kalau saya lancang. Apa? Barangkali mau lihat yang sebelah sananya lagi. Boleh. Ini Yamaha Lexi 155 cc. Harganya 23.800. Hampir sama setara sama Vario 125. Kayaknya harus beli yang lebih bagus Pak daripada kemarin. Yang sebelahnya ada lagi Yamaha Aerox 155 cc. Harganya 28.788. Nggak suka Aerox ya, terlalu kecil ya. Kalau NMAX kan panjang. Ya, yang paling bagusnya ini Oh. Yamaha NMAX 155 cc. Harganya 33.540. Coba dulu Pak. Asik. Cita-cita Pak pengen punya ini kok. Oh iya ya. Makanya waktu beli hanya Vario, pengennya sih ini. Uangnya nggak ada. benar. Iya kok. Udah nggak bisa diomongin, nggak bisa pakai omongan kata-kata udah kan. Ini rezeki dari yang di atas. Amin amin ya Allah kan. Saya percaya sebaik-baiknya orang ialah yang bermanfaat buat orang Amin. lain. Amin. Motor baru. Motor impian Pak. Deal. Dia. Asik. Ini. Waduh, ada-ada aja nih Pak Imron, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting sekarang ia bisa tersenyum lagi setelah sempat berkubang dalam duka.